Pendengaran. Oke, semua saya mute. Oke, silakan. In your presence, sayang, come, waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, my peace I see. In His name, in His name, in His name, joy see. Ya, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang di Amerika. Selamat siang untuk Bapak Ibu di wilayah Eropa. Dan selamat malam untuk Bapak Ibu di wilayah Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat kasih karunia dan kemurahan-Nya, kita kembali bertemu di ibadah online Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, baik di live streaming, di Zoom maupun di YouTube. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan pujian pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Murni Jermani dengan judul pujian Ku Masuki Gerbangnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Salam, salam saudara-saudari kekasih Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Jerman. Saya mau mengajak semua kita untuk memuji Tuhan. Mau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satu hati ya untuk memuji Tuhan dimanapun saudara-saudara kekasih Tuhan berada. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita ulangi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku,
oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Murni untuk pujiannya, sangat memberkati kita semua. Benar ya saudara-saudari, hanya di dalam Tuhan saja kita beroleh sukacita yang amat sangat besar. Karena itu, mari kita masuki ibadah ini dengan hati dan penuh rasa syukur. Karena selalu ada kekuatan dari Tuhan di dalam pengucapan syukur. Nah, saat ini kita mau membuka ibadah kita dengan doa pembukaan. Kami persilahkan Kak Yanti Kras dari Jerman untuk memimpin doa pembukaan ibadah. Silakan Kak Yanti. Shalom saudara-saudara sekalian. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa agar ibadah kita hari ini boleh diberkati oleh Bapa di surga. Allah Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, yang duduk di dalam tahta kerajaan surga, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Kami mau mengucap syukur Bapa untuk kesempatan di mana saat ini kami boleh berkumpul melalui sarana online ini bersama channel Sema Adonai dan bersama saudara-saudara seiman kami ya Bapa yang berada di berbagai belahan bumi untuk melaksanakan ibadah kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih setia-Mu yang mengalir di dalam hidup kami, juga untuk setiap pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tak habis-habisnya bagi kami. Kiranya penyertaan, perlindungan, dan pimpinan-Mu boleh terlimpah untuk hari-hari kami ke depan. Dan kami boleh terus Engkau perbaharui ya Bapa, sehingga terang-Mu juga boleh ada di dalam hati kami dan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi lebih layak lagi di hadapan-Mu. Dan kiranya juga ya Bapa, Engkau pakai Sema Adonai ini sebagai alat perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui kebenaran firman-Mu yang terus dikumandangkan oleh hamba-hamba-Mu yang telah Kau pilih di Sema Adonai ini. Untuk itu ya Bapa kami mengucap syukur sekaligus memohon berkat perlindungan-Mu bagi Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan yang telah dengan setia membimbing kami di Sema Adonai ini. Berkati kesehatan beliau ya Bapa, dan juga tentunya keluarganya, sehingga hikmat serta penyertaan yang daripada-Mu juga boleh menyertai Pak Daniel saat melaksanakan pelayanannya, dimanapun Engkau tempatkan Pak Daniel demi kemuliaan nama-Mu. Juga bagi saudara-saudara kami ya Bapak yang hari ini melayani-Mu, baik di depan maupun di belakang layar, kiranya Tuhan sertai, pimpin, serta berkati kami semua, lindungi jaringan internet kami ya Bapak, sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga memohon berkat dan hikmat yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Bagi Bapak Pendeta Daniel Rukirsno yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di hari ini. Bapak yang kasih, kami juga memohon di dalam jalannya ibadah kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu boleh membangun dan memperbaharui iman kami, dan serta Roh Kudus-Mu juga saja yang memimpin kami,
supaya hati kami hanya tertuju kepadamu, dan hanya namamu saja yang dimuliakan. Berkati kami satu persatu ya Bapa, baik kami yang hadir secara live streaming saat ini, ataupun nanti secara online, kiranya Engkau buat telinga kami terbuka untuk mendengarkan suaramu, supaya dapat menerima, mengerti, dan memahami firman yang akan Engkau sampaikan melalui Bapak Pendeta kami. Dan kami boleh menjalankannya seturut kehendak dan rencanamu. Kiranya ibadah dan pujian serta penyembahan kami hari ini ya Bapak boleh berkenan kepadamu, dan kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan terima kasih juga Bapa, kami boleh menaikkan doa-doa yang jauh dari sempurna ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Kak Yanti Krans yang sudah memimpin doa pembukaan. Sekarang kita mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Pujian kembali akan dibawakan oleh Kak Murni dari Jerman dengan judul Allah Bapa Tuhan. Silahkan Kak Murni. Mari kita terus memuji Tuhan ya. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Allah kami
Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Murni untuk pujian dan penyembahannya. Begitu indah kita mendengarkan pujian dari Kak Murni ya, di mana mengingatkan semua dari kita untuk selalu memuji, menyembah, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, saat ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan juga pujian terlebih dahulu yang dibawakan oleh Kak Murni yang berjudul Kurasakan Kasih-Mu Bapa. Silahkan Kak Murni. Tuhan, kami percaya di mana ada firman-Mu, di situ ada kebenaran dan kuasa. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Mari kita ulangi pujian ini ya kembali. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin, amin. Amin. Terima kasih Kak Murni untuk pujiannya. Maaf, judul pujian yang tadi Kak Murni bawakan, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya yakin kita semua boleh merasakan betapa kasih dan kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga kita boleh ada sampai sekarang ini, semuanya adalah karena kasih kemurahan Tuhan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah perlengkapan masuk tahun baru yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Ruhkrisno. Untuk waktu dan tempat, Bapak Daniel, kami persilahkan. Ya. Shalom semuanya. Saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online daripada Sema Adonai pada malam ini waktu Indonesia, dan bagi saudara-saudaraku semua yang mungkin hari ini adalah masih pagi atau siang. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh masuk di tahun yang baru, di tahun 2024. Walaupun sudah pertengahan bulan di Januari, tetapi masih ada rasa di mana kita memasuki tahun 2024 ini. Haleluya. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, kita berserah kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini bagi waktu Indonesia, bahkan bagi saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada. Kami boleh disatukan Tuhan untuk berkumpul di dalam Sema Adonai malam ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terutama hari ini kami akan belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua, sehingga kami layak untuk menerima apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, yang harus kami terima dan kami gunakan dan kerjakan di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudaraku, kita tahu ketika kita sedang melakukan aktivitas apapun, pasti kita harus sudah persiapan. Karena segala sesuatu itu penting yang namanya untuk kita mempersiapkan segala sesuatu. Kelengkapan-kelengkapan yang kita perlukan, yang harus kita bawa, yang harus kita pakai. Entah kita sedang mau liburan, kita mau kerja, atau mau apapun. Pasti ada sesuatu perlengkapan-perlengkapan yang kita bawa. Tentunya, apalagi kalau sekarang kita tahu musimnya gadget, ya saudaraku, kalau satu hari saja tiba-tiba, ya kan, HP kita ketinggalan, laptop kita ketinggalan, padahal itu sangat penting. Maka pasti kita akan kebingungan. Bahkan dalam pekerjaan apapun, ya sekecil apapun, maka perlengkapan itu penting. Persiapan itu penting.
seperti kita sedang mau mengendarai kendaraan bermotor, maka kita harus untuk ngecek semuanya, ya, benar-benar supaya dalam perjalanan kita semuanya baik. Misalkan contoh, jangan sampai kita tidak tahu ternyata ban motor kita, mobil kita sedang kempes misalkan. Nah, ketika kita tidak mengerti dalam persiapan kita hendak berpergian, maka pasti di tengah jalan akan terjadi masalah dan kendala dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita ketika boleh hidup di dunia ini, kita sudah menikmati, ngalami segala sesuatu di tahun 2023 kemarin. Maka segala sesuatu yang lama, artinya kalau itu yang tidak baik, maka kita harus tinggalkan. Mungkin kita tahu selama setahun ada beberapa kali yang kita kerjakan selalu salah, selalu gagal. Maka di tahun yang baru ini kita harus punya ide baru, ya, punya kreativitas yang baru. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak mengulang dari hal yang gagal di tahun 2023 ataupun masalah kita tidak boleh jatuh di hal yang sama. Kita mengalami kesialan yang sama, maka kita harus mulai introspeksi diri, ya, kita merenungkan kehidupan kita sampai akhirnya di tahun 2024 adalah masa di mana kita menerima yang terbaik, ngalami yang terbaik, dan akhirnya kita bisa menikmati akan kemurahan Tuhan bersama dengan apa yang kita sedang persiapkan, yang kita sedang lakukan, sehingga semuanya fine-fine saja. Haleluya. Nah, saudaraku, sebagai dasar, saya akan membaca dulu ya Mazmur 33. Bapak, Ibu, dan saudara semua boleh mempersiapkan diri. Saya akan membaca. Ini kesempatan kita untuk bersama-sama membaca firman Allah, ya. Mungkin kesibukan kita, aktivitas kita membuat mungkin kita tidak bisa membaca Alkitab secara panjang atau ya hanya beberapa saat saja, tetapi di tengah-tengah kita ibadah hari ini kita gunakan untuk bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Saya landasi dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Maka saudara, Tuhan mau, ayo kita bersorak-sorai, ayo kita memuji Tuhan, karena kita adalah orang-orang benar. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang percaya, yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Seperti Bapak Abraham, dia diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran karena imannya kepada Tuhan. Apalagi kita punya iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya kita disebut orang-orang benar. Sebab firman-Nya dalam Roma pasal 5, lebih-lebih kita telah dibenarkan oleh darah Kristus, oleh karya penebusannya. Maka kita termasuk orang benar dan kita memuji Dia. Dan orang yang memuji tentunya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan kita disebut sebagai orang-orang yang jujur. Ayat 2. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Seperti tadi, saudari kita, ibu kekasih kita, Ibu Murni, juga boleh memuji Tuhan dengan memainkan alat musik. Jadi, mari kita memuji Tuhan. Kalau kita bisa memainkan musik, juga mainkan musik. Karena semuanya rasa syukur kita berikan kepada Tuhan di tahun yang baru ini.
Ayat 3, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi, baiklah dengan sorak-sorai. Jadi diulang lagi untuk kita memuji Tuhan dengan nyanyian baru, dengan petikan alat musik, dengan bersorak-sorai. Karena apa? Ayat 4, sebab firman Tuhan itu benar. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang kita terima, yang kita pelajari, yang kita punya adalah benar. Maka tidak ada alasan kita mendengar kalau firman kita, firman Tuhan yang kita punya itu palsu atau sudah disalinlah apalah. Yang jelas firman-Nya Tuhan berbicara, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Kita bisa buktikan dari tahun ke tahun. Tuhan itu setia kepada umatnya. Bahkan Yesus pun sudah memberi teladan bagi kita. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk kita. Ayat 5, ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan juga mencintai keadilan dan hukum. Maka kalau kita menjadi umatnya, jangan kita tidak berlaku tidak adil, ya. Jangan kita tidak mencintai hukum, terutama hukumnya Tuhan. Selain kita patuh, taat kepada pemerintah, maka kita juga harus mentaati hukum-hukumnya Tuhan, yaitu yang ada di dalam firman Tuhan. Ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tuhan dahsyat dalam penciptaan, Dia sungguh luar biasa. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, Ia menaruh samudera raya dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara, luar biasa. Maka ayo belajar kita takut akan Tuhan. Jangan pernah kita keluar dari Tuhan, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Kalau di tahun-tahun kemarin, kita jarang, bahkan mungkin waktu untuk Tuhan sedikit, tahun ini harus kita perbanyak. Karena orang hanya yang dekat Allah saja, aku tenang, kata Tuhan. Kalau saudara ingin ketenangan, ya dekatlah dengan Tuhan. Ayat 10, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Oleh karena itu, saudara, apa yang kita rancangkan di tahun 2024 ini, apa yang kita sedang skedulkan, rundown kita seperti apa, ya kita sedang planning seperti apa, apapun itu program segala hal yang kita sudah siapkan di tahun 2024, maka kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau kita tidak serahkan Tuhan, Tuhan bisa meniadakan loh saudaraku. Maka tiba-tiba bisa batal, bisa tidak terjadi. Karena apa? Jika itu bukan yang Tuhan mau. Tetapi firman-Nya, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Maka biarlah kita yang menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan, kita harus takut akan Tuhan dan percaya rancangan Tuhanlah yang jadi dalam kita, sehingga kita mengikut Tuhan. Kita hanya bersama dengan Tuhan, biarkan Tuhan bertindak di depan kita. Sebab kemampuan, kekuatan, apa yang kita miliki, semuanya terbatas. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, maka luar biasa. Ya, pernah saya katakan kepada saudara-saudaraku di renungan pagi, ketika nama Abraham, maka dia hanya bapak orang percaya. Namanya menjadi Abraham, ada huruf H atau kata He di situ, dari hal di mana Tuhan
ada dalam pribadi Abraham, maka dia bukan lagi hanya menjadi bapak orang percaya, tetapi atau bapak orang beriman, tetapi dia adalah bapa segala bangsa. Jadi kita menjadi orang besarnya Tuhan. Bukan skala kecil, tapi skala yang besar. Ketika ada Tuhan, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Perkara besar, keajaiban Tuhan pun bisa terjadi. Maka mari libatkan Tuhan di tahun 2024. Ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari kita berbahagia, kita percaya kita punya Allah, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ayat 13, Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Saudara jangan takut merasa sendiri, jangan takut merasa kesepian, ya jangan bimbang, jangan ragu seakan-akan berjalan sendiri. Apalagi Bapak Ibu, saudaraku semua mungkin ada di dalam perantauan, di tempat orang asing, di tempat yang mungkin banyak tidak kita kenal. Tetapi percayalah Tuhan itu melihat kita. Tuhan tahu sedang apa dan apa yang terjadi bagi anak-anaknya. Ayat 14, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Wow, luar biasa. Bayangkan kurang lebih 7-8 miliar manusia Tuhan bisa lakukan untuk mengunjungi penduduk di bumi. Sebab dia maha kuasa. Ayat 15, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Percayalah saudaraku, apapun dalam kehidupan kita, Tuhan memperhatikan di dalam segala hal. 16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi saudaraku, intinya kalau di tahun 2023 kemarin kita tidak mengandalkan Tuhan, mungkin seringkali dengan kekuatan kita sendiri membuat kita letih, membuat kita capek, bahkan putus asa, bahkan yang sudah kita kerjakan sudah sedemikian rupa, nggak taunya gagal, atau tidak sesuai dengan target, masih jauh dari target, maka jangan lagi kita andalkan kekuatan kita, atau menaruh harapan kepada manusia. Ayo mulai sekarang lebih mengerucut lagi, lebih lagi fokus dengan Tuhan. Sebab tahun 2024 ada banyak orang bilang adalah tahun kegoncangan. Karena apa saudaraku, tadi pagi juga sudah saya katakan kemarin bahwa ada kurang lebih 70 negara sedang mengadakan pemilu. Biasanya setiap pergantian pemimpin pasti ada gejolak. Apalagi kalau 70 negara punya ide-ide yang berbeda dan tujuannya tidak di dalam kasih, maka mengerikan bagi dunia. Oleh karena itu, ini waktunya kita dekat dengan Tuhan. Biarkan rencana Tuhan yang jadi atas kita, kita hanya menjalankan sesuai dengan apa yang kita bisa. Tetapi semuanya biar dikerjakan bersama dengan Tuhan. Karena tadi firman yang menyatakan, ya, apapun dia jadi raja, nggak akan selamat besar kuasanya. Ya, pahlawan pun nggak akan ditolong sekalipun pahlawan itu kuat, gagah perkasa. Mungkin orang seperti orang Mesir pada waktu itu, dia mengandalkan dengan kereta kudanya. Tetapi toh ketika di lautan, di laut Teberau, mereka tidak berdaya. Maka apapun yang kita punya sekarang, mungkin kita punya bunker, misalkan, untuk perlindung kalau terjadi gempa bumi, kalau terjadi perang nuklir sebenarnya, itu boleh-boleh saja. Atau kita sedang semua persiapan apapun lengkap. Tapi ingat, tanpa Tuhan, semuanya bisa, tidak ada gunanya. Jadi malam ini, renungan kita
Mari kita siapkan tahun 2024 mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat 18, tadi sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi firman-Nya Tuhan tertuju spesifik yang khusus, just for you, yang takut akan Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan. Itu Tuhan akan perhatikan. Jadi kita perlu Tuhan. Ayat 19 dikatakan untuk melepaskan jiwa mereka dari maut. Saudara, maut boleh merajalela. Ada banyak sekarang ini orang sedang mengalami rasa kesepian, saudaraku. Tiba-tiba dilanda begitu saja. Seperti Korea Utara yang begitu megahnya, indahnya, dengan ada nyanyian, artis-artis dan sebagainya. Dulu dijuluki menjadi negara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi sekarang survei membuktikan dan berita menyatakan itu hampir setiap jam, katakanlah ya, itu terjadi bunuh diri. Banyak hal di Jepang juga terjadi seperti itu. Dan di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Roh maut sedang mengincar penduduk dunia. Tapi Tuhan dapat melepaskan itu. Maka mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kalau terjadi sesuatu resesi, terjadi sesuatu goncangan, percaya firman Tuhan berkata, Dia yang akan memelihara. 20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh menantikan kita masuk di tahun 2024 bukan hanya sekedar untuk kita makan, minum, ya, bersukaria, pesta pora, menikmati keindahan, kesenangan dunia, tapi jangan lupa dunia ini harus masuk dalam masa kita menanti-nantikan Mesias. Dunia ini akan lenyap, dunia ini akan binasa, tapi firman-Nya tinggal tetap. Tuhan yang akan menyatakan dirinya kelak. Maka persiapkan diri kita. Rasul Paulus berkata, kita membangun apa? Ataukah kita membangun di atas jerami, rumput kering, kayu kering, atau di atas logam mulia, emas, perak, dan sebagainya. Itu nanti kelak akan nampak, akan terjadi kalau kita masuk di dalam ujian. Maka saudaraku, kita harus ingat, hidup ini bukan hanya untuk makan minum, ya, bukan hanya untuk membangun istana pribadi, kekayaan pribadi, tapi mari bersama Tuhan, tanya Tuhan, apa yang harus kita kerjakan supaya ketika kita memasuki tahun 2024 dan ke depan, semuanya adalah is the best, adalah yang terbaik, adalah is so good, dan semuanya sungguh amat baik. Dalam bahasa Ibrani-nya berkata tov, ya, sungguh amat baik. Mari kita memulai apa yang kita mau diskusikan bersama atau kita boleh pelajari bersama firman Tuhan hari ini. Tadi Mazmur 33 sebagai dasar kita. Yang pertama, saudaraku, perlengkapan apa yang kita terima di tahun yang baru ini? Yesaya 30 ayat 23 berkata, lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanahmu itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Jadi saudara, bagian yang pertama perlengkapan, di sini nanti saya akan katakan ada 13 hal tentang perlengkapan persiapan kita untuk memasuki di tahun yang baru, di tahun 2024 ini.
benih yang baru, yang pertama. Maka saudara, mari saya percaya Tuhan sedang memberikan benih yang baru. Benih yang baru ini bukan hanya untuk kita simpan, ya, bukan hanya untuk kita makan sendiri, bukan hanya untuk kita jadikan sebagai hiasan, tetapi ada satu hal, Tuhan mau ladang itu harus ditaburi benih. Maka biasanya kalau bulan atau bulan-bulan pertama ada yang melakukan namanya persembahan bungaran, ada yang melakukan persembahan sulung dan sebagainya. Terserah saja. Saudara, yang pertama, percayalah Tuhan sedang berikan benih yang baru bagi kita. Untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Seperti firman-Nya tadi yang kita baca dalam Mazmur 33, kalau kita takut Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kalau kita bekerja bersama Tuhan, benih itu akan tumbuh dan berbuah lebat. Ingat pada waktu kisah tentang Ishak yang menabur dalam masa kelaparan, dalam masa tanah itu kering tandus, tetapi Tuhan khususkan. Karena apa? Ishak sedang berkepentingan dengan Tuhan. Tuhan sedang menaruh planning destiny yang besar terhadap Ishak. Maka mari buat hidup kita ini ada destiny besar di tahun ini dan ke depan. Sehingga benih yang kita tabur apapun bentuknya, maka akan menjadi luar biasa. Sehingga kita akan panen dan makan dari hasil tuaian dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, slide berikutnya, maka saudaraku, kita bukan hanya untuk menerima benih yang baru, yang kedua adalah kekuatan yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, perlengkapan yang kedua, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Adakah di antara kita yang saat ini sedang letih, lesu, loyo, ya, sakit, dan sebagainya? Mari datang kepada Tuhan. Janjinya Tuhan beri kekuatan yang baru. Bagaimana caranya kita mendapatkannya? Kalau misalkan saudara dikasih sesuatu yang berupa barang, maka gampang caranya, tinggal tangan kita, ya kan? Kita tengadahkan siapa yang memberi, maka kita akan terima. Tetapi bagaimana kalau yang dikasih ini yang tidak kelihatan, berupa firman, berupa sesuatu yang spirit atau roh, bagaimana cara kita mendapatkan dan menerimanya? Maka cara yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki iman. Iman itu apa? Ada yang berkata iman itu percaya. Ada yang berkata iman itu yakin. Ada yang berkata iman itu pasti. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi dalam bahasa sederhana, kalau saya simpulkan dari pengalaman-pengalaman pribadi saya, iman itu berarti kita punya iman, berarti kita menerima. Menerima apa yang firman Tuhan katakan. Percaya kepada Tuhan yang memberi firman itu. Selain itu, kalau kita menerima, kalau kita percaya, berarti kita tidak menolak kebenaran firman Tuhan itu. Berarti kita tidak menolak apa yang Tuhan janjikan itu. Setelah itu, bukan hanya kita percaya, menerima, tidak menolak, kita juga harus akui. Firman Tuhan katakan dalam surat Roma, barang siapa kita percaya, dibenarkan.
dengan mulut kita mengakui, maka kita diselamatkan. Jadi saudaraku, kalau saat kita hanya percaya saja, ya kita dibenarkan. Karena oleh Kristus. Tapi bukan hanya itu. Kalau saudara mau mengalami sesuatu yang benar-benar terjadi, maka bukan hanya percaya, tapi akui di mulut kita. Maka pengakuan percaya Yesus secara pribadi itu penting. Seperti agama-agama lain, mereka juga begitu. Kita harus diajak ngomong. Ada yang disuruh syahadat lah, ada yang disuruh apalah. Demikian juga kita harus mengakui, berarti harus ngomong. Kalau kita mengakui, berarti tidak menolak, berarti kita harus perkatakan. Ada bunyi yang keluar di mulut kita. Maka sah. Maka itu akan, ketika kita ngomong, maka itu akan disaksikan, didengar oleh Bapa dan didengar oleh iblis juga. Maka itu penting. Maka saudaraku, kalau orang sedang membaca firman Tuhan, selalu saya katakan jangan dibatin, tapi diperkatakan, didengar telinga kita. Karena itu menimbulkan iman. Ya, jadi makanya kalau saya survei, banyak anak Tuhan tidak suka baca firman, bahkan membacanya diam. Karena apa? Supaya nggak menerima kuasa itu. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Atau dalam bahasa aslinya yang benar adalah roh yang menghidupkan. Jadi firman Tuhan, Alkitab yang kita punya, ketika kita sedang lakukan pembacaan, sedang kita percaya, maka itu menjadi sesuatu spirit yang bekerja dan memberi kehidupan kepada kita. Maka saudaraku, tahun baru ini Tuhan beri kekuatan yang baru. Dengan apa? Nantikan Tuhan. Ingat Tuhan, kita di dunia ini hanya sementara. Maka jangan melihat situasimu, jangan melihat keadaanmu, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun. Tapi percayalah, ketika engkau bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kau yakin janjinya, Yesaya 40 ayat 31, dia memberi kekuatan yang baru. Yang ketiga adalah nyanyian baru. Saudaraku, ciri khas kita orang percaya harus menyanyi. Tidak ada alasan kita nggak bisa nyanyi. Mungkin kita bilang, suaraku jelek, suaraku pales. No problem. Tuhan tidak pernah membedakan. Yang penting ada nyanyian. Maka kalau itu keluar dari roh kita, dari hati kita yang paling dalam untuk nyanyi, nyanyi aja. Apapun lah itu, saudara. Makanya Daud itu disukai Tuhan. Karena dia bermazmur. Kalau bermazmur itu, ya memang ada nadanya, tetapi bisa tidak beraturan yang serapi ketika antara irama musik dengan kita dan sebagainya. Ya kita bisa seenak kita. Yang penting tujuannya itu bagi Tuhan. Bayangkan Daud memegang kecapi alat musik yang hanya begitu saja. Tetapi Tuhan suka menyentuh hati Tuhan. Sehingga tidak pernah disadari oleh Daud, walaupun dia dikucilkan orang tuanya, saudara-saudaranya, katakanlah kalau zaman modern ini, semua disekolahkan, semua bekerja, semua ada di dekat raja karena menjadi tentara, katakanlah ya. Tapi si Daud ini dibuang di hutan untuk mengembalakan kambing domba, itu pun nggak banyak. Nyawa taruhannya. Daud pun saksikan. Ya, ketika ada singa atau beruang atau binatang buas, Daud harus melawannya sekalipun cuma sedikit. Tapi dia tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh. Dia terus memuji Tuhan. Sehingga keluarlah kitab Mazmur. Dan sehingga Tuhan pilih dia. Daud is beloved. Daud adalah yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikenal sampai keturunan ke keturunan. Sehingga melahirkan yang namanya Yesus.
yang akhirnya menjadi raja selama-lamanya. Jadi saudara, itu penting nyanyian baru. Mulai sekarang, nyanyi memuji Tuhan. Saat bekerja, saat dengan apa, nyanyi. Karena ada sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang sedang mengetes air. Ditaruh di tempat wadah, yang satu dikasih nyanyian terus. Setiap kali menghadapi tempat air, dia nyanyi. Yang satu di tempat yang tersendiri, yang jauh dari keramaian, diputar lagu-lagu metal. Dan ketika dites di laboratorium, maka air itu membentuk kristal yang bagus. Bahkan kalau diuji, ini merupakan air murni yang menyehatkan. Tapi ketika air yang satunya dites dengan nyanyian-nyanyian yang nggak karu-karuan, ya, itu katanya hancur, berantakan, dan tidak ada value-nya. Sehingga saya katakan, ketika kita sedang nyanyi, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, nanti bisa lihat di Google ya, saya sebetulnya pingin itu lupa. Jadi ada seorang yang sedang nyanyi, ketika dia nyanyi di hadapan kaca atau gelas, itu bisa pecah. Karena nyanyian yang kita keluarkan dengan segenap hati, itu mengeluarkan frekuensi gelombang yang besar, yang bisa memecahkan gelas atau kaca. Maka betapa lebihnya lagi kalau kita nyanyi bersama dengan Tuhan, kalau kita nyanyi memuliakan Tuhan, maka itu akan menggoncangkan di sekitar kita, bukan hanya secara yang biasa, tetapi di alam roh juga bisa. Maka iblis tahu supaya kita dibuat nggak nyanyi. Maka tahun ini Tuhan mau saudara diberi nyanyian baru di mulut saudara, dalam hidup saudara. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, pujilah Dia dari ujung bumi. Selanjutnya, nah saudaraku, ya, Tuhan akan memberikan kita anggur baru, ya. Kenapa? Supaya kita boleh mengalami sesuatu yang berbeda. Anggur melambangkan kemanisan, anggur juga melambangkan supaya kita sehat, kita kuat. Anggur juga melambangkan daripada anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan akan memberikan kita anggur yang baru. Amos 3:9 ayat 13, akan tiba waktunya gandum tumbuh begitu cepat, sehingga menuai, musim menuai tidak ada putus-putusnya. Pohon anggur akan tumbuh sangat pesat, sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Nah, saudaraku, maka saya percaya kita tahu, dan Yesaya 49 ayat 26, ya, supaya seluruh umat manusia itu mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat penebusmu. Jadi percayalah, Tuhan memberikan kita anggur yang baru. Selanjutnya, Tuhan memberikan semangat yang baru. Ya, semangat yang baru. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Maka perlengkapan di tahun yang baru ini, ya saudaraku, selain daripada benih yang baru, kekuatan baru, nyanyian baru, anggur baru, Tuhan memberikan semangat yang baru. Haleluya. Saudara, adakah kita sekarang ini mengalami tidak moodkah atau sedang banyak sekali masalah? Ayo datang kepada Tuhan. Firman-Nya, siapa yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi ketenangan, dan kok yang Tuhan berikan ringan. Kalau Tuhan sudah ngomong begitu, Tuhan itu enggak bohong. Pasti saudara akan mengalami
yang terindah, termanis bersama Tuhan. Dan jangan lupa di sini Tuhan berikan kepada kita ya, supaya kita diberikan menerima semangat yang baru. Mari setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Ada renungan pagi di Sema Adonai, atau dalam jam-jam tertentu saudara boleh datang kepada Tuhan secara pribadi. Supaya Tuhan dapat memberikan semangat yang baru. Itu perlengkapan selanjutnya, nama yang baru. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, Yesaya 62 ayat 2, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama yang baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara, kita bersyukur kalau pada masanya Tuhan beri kita nama yang baru. Tuhan sendiri yang memberi. Misalkan contoh tadi, nama Abraham menjadi Abraham, nama Sarah menjadi Sarai. Demikian juga ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka sesungguhnya dalam diri kita ada nama yang baru. Dan nama yang baru itu akan ditakuti oleh yang jahat. Karena nama yang baru adalah bukan sekedar nama, tetapi apa yang ditaruh Tuhan, supaya apa? Bangsa ini melihat dalam diri kita. Misalkan contoh, ya kita ada karisma tersendiri. Kita ada wibawa tersendiri. Yang tanpa kita sadari, tiba-tiba itu boleh dialami oleh orang. Suatu ketika saya pernah berjalan di dalam mall, atau berjalan di mana, atau di pulau yang lain. Pada waktu saya pelayanan di pulau yang lain, tiba-tiba di tengah jalan atau di pasar, tiba-tiba, Bapak ini pendeta ya? Saya kaget. Saya nggak kenal dia kok bisa ngomong begitu. Ya, saya melihat dari perawakan Bapak, dari Bapak cara Bapak berbicara, dari cara Bapak begini-begini. Nah, saudara, tidak usah kita menyatakan, aku ini orang Kristen, aku ini anak Tuhan. Kalau nama baru Tuhan itu berikan kepada kita, maka ada wibawa ilahi, ada karisma ilahi, ya, ada urapan yang dari Tuhan, istilah mendalamnya, maka di situ yang membuat bukan hanya orang lain itu tiba-tiba mendapatkan sesuatu, bahkan di tempat itu pun bisa gemetar. Kalau saudara, misalkan saya boleh masuk sedikit saja dalam contoh. Suatu ketika saya itu masuk di suatu daerah, ya, daerah itu terisolir dari listrik. Entah bagaimana, karena kalau tidak salah itu ini satu kelurahan ya, saudaraku. Kelurahan kan di kota. Kalau di desa mungkin bolehlah nggak ada aliran listrik. Ini di dekat dengan kantor kabupaten. Kalau saya lihat itu paling cuma 1-2 kilo. Bayangkan di pinggiran kantor kabupaten atau di daerah perkantoran pemerintah daerah, di kelurahan itu tidak ada listrik. Ya, saya menebaknya kemungkinan waktu pas pemilihan, dia tidak memilih bupatinya. Sehingga ketika bupati itu jadi, maka kelurahan itu dikucilkan. Nah, apa yang saya lakukan, saudaraku? Saya naik ke gunung, di situ ada gunung, tapi gunung itu ada di tengah-tengah laut. Saya menunggu beberapa kali, dulu setiap tahun saya datang ke situ, mau naik ke gunung itu, selalu tidak bisa. Karena pas waktunya pasti pas laut pasang. Dan tiba-tiba waktu itu Tuhan izinkan, pas lagi surut, saya ajak, pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan, dia juga sebagai kepala suku di daerah itu, maka saya berjalan menyeberangi laut yang kering itu bisa hampir 2 kilo. Ketemulah di gunung itu, kami naik. Dan pada waktu itu, waktu sudah sore. Dan akhirnya, saya sebetulnya punya emosi, saya ingin sampai ke puncak. Karena katanya di puncak itu ada banyak Raja Wali, ada telur Raja Wali. Saya ingin gitu, tapi
Sepertinya pada waktu itu Tuhan memberitahu kepada saya, cukup kamu di tengah gunung ini dan berserulah. Akhirnya saya sampai di tengah itu, saya berseru. Saya hanya berkatakan, diberkatilah daerah ini dalam nama Yesus. Pokoknya saya memuji Tuhan dan memberkati daerah itu. Hanya itu yang saya lakukan. Dan setelah itu saya turun. Pada waktu itu saya menyuruh gereja setempat di situ yang dekat untuk tetap berdoa, mendukung kami untuk berseru di atas bukit itu. Nah, apa yang terjadi saudaraku setelah selesai, saya kembali ke Jakarta, kurang lebih 4 bulan, dan waktu itu saya kurang lebih bulan Juni, Juli, dan tiba-tiba bulan November sebelum bulan Natal, tiba-tiba ada seorang yang memberitahu kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan Pak, bulan ini listrik masuk. Nah saudara, ketika kita punya nama baru, yang Tuhan taruh di hidup kita, yang tidak kita ketahui, sesungguhnya ada wibawa Tuhan. Sesungguhnya ada sesuatu power yang dari Tuhan, yang kita bisa mengubahkan. Maka percayalah saudara, Tuhan beri kita nama baru, supaya kita bisa menerima anugerah wibawa, yang bagi orang dunia nggak bisa, tapi Tuhan kerjakan bagi kita, sehingga kita bisa menembus batas. Kita bisa menembus pintu kemustahilan dan menjadi keajaiban. Selanjutnya, saudaraku, Tuhan memberi perlengkapan kepada kita seperti langit baru, langit dan bumi baru. Maka dikatakan Yesaya 6 ayat 22, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Saudara, maka percayalah ya, Tuhan tetap ada bersama kita. Bahkan keturunan kita, nama kita tidak akan berubah. Tuhan akan catat, Tuhan akan perhitungkan. Maka di setiap langkah kita, berhati-hatilah. Di setiap nafas kehidupan kita, maka teruslah dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan menjamin kita di mana kita tinggal. Sebab seperti langit dan bumi baru, maka tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Keturunan kita, nama kita tetap tinggal. Artinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan peduli kepada kita, dan Tuhan akan jamin hidup kita. Selanjutnya, perlengkapan perbekalan kita di tahun yang baru, ada perjanjian baru. Saudaraku, ada perkataan bahwa Tuhan memperbarui perjanjian. Maka kalau kita ngerti juga kekristenan itu sebetulnya kita itu harus percaya akan janji-janji Tuhan. Karena Alkitab kita, kalau kita tanpa sadari, kan ada Old Testament dan New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu Alkitab Kristen kita. Maka berarti Alkitab kita itu berisi tentang perjanjian Tuhan. Dari perjanjian lama dengan kita perjanjian yang baru. Maka seringkali saya katakan, Tuhan hanya menggenapi janjinya apa yang Tuhan janjikan. Di luar perjanjian Tuhan, Tuhan nggak tanggung jawab, Tuhan nggak bisa kerjakan. Bukan Tuhan tidak bisa, Tuhan hanya mau mengerjakan apa yang Dia janjikan. Sebab itu mari kita ngerti firman Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada dia perjanjian yang baru. Dikatakan di dalam Yeremia ini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ketika firman-Nya, janjinya ada di hidup kita, yang merupakan perjanjian yang baru, maka saudaraku, ketika kita sedang salah, ketika kita sedang berdosa, ketika kita sedang tidak berkenan kepada Tuhan,
Maka sebetulnya Tuhan mau kita cepat-cepat datang kepada Tuhan. Bukan dengan cara yang lain. Ada orang suka alasan, oh aku belum bertobat, oh aku belum benar, aku belum layak untuk ke gereja, aku belum layak. Oh justru itu adalah suatu cara yang salah. Cara yang benar, sebab Tuhan itu datang kepada orang yang berdosa. Bukankah orang sakit yang memerlukan tabib? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter. Maka ketika kita merasakan ada dosa, bersyukur Tuhan ingatkan kita. Supaya kita masuk menghadap Dia, kita terima perjanjian yang baru. Itu yang Tuhan berikan di tahun ini. Kalau ada salah di tahun 2023, mari barui perjanjian kita yang baru. Supaya apa? Iblis tidak menuduh kita, tidak ada tuntutan bagi kita, karena kita sudah terima perjanjian yang baru. Pengampunannya. Maka kita harus akui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni, kata firman. Ya, selanjutnya, Tuhan juga memberikan adonan yang baru. Nah, saudaraku, Tuhan mau, kita tahu kalau ibu-ibu yang suka membuat kue atau apa, maka biasanya ada dikasih ragi supaya adonan itu mengembang. Tapi saudaraku, bagi kita orang yang percaya, menurut hal yang Tuhan mau nyatakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 6-7, mari kita buang ragi yang lama, yaitu ragi dosa. Supaya kita seperti adonan yang baru, bersih dari ragi dosa yang lama. Nah, supaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara bersihkan semua dari ragi-ragi yang lama. Kalau kita masih ada nyimpan sakit hati, akar pahit, jengkel, memendam, pendendam, buang semua. Kata firman Allah dalam Kolose maupun yang lain mengatakan, matikan dan buang. Kalau Tuhan bilang matikan, ya katakan saja matikan. Tuhan bilang buang, ya buang. Jadi kita tinggal katakan, dalam nama Yesus aku buang semua kebencian. Aku matikan akar pahit dan sebagainya. Sudah, kita tinggal ngomong. Nanti Tuhan yang akan memperbarui kita. Tuhan yang bekerja dengan kita. Karena tatkala kita mengakui dengan mulut kita, mengakui dengan mulut kita memperkatakan, kita diselamatkan dari apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Mari, jadi buang ragi yang lama, kita percaya, kita terima menjadi adonan yang baru. Selanjutnya, saudaraku, ada tugas yang penting juga di tahun yang baru. Saudara, pernahkah kita punya rasa dalam hidup kita ini untuk menjadi penjala manusia? Adakah kita punya rasa dalam hidup kita untuk mengasihi jiwa-jiwa? Itu tugas kita. Ingat, firman Allah berkata bahwa Tuhan itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan nanti, Tuhan nggak tanya siapa suamimu, siapa istrimu, berapa anakmu, berapa hartamu, tidak. Tetapi berapa jiwa yang kau bawa kepada. Istilahnya seperti itu. Mari di saat kesempatan yang ada, mungkin kita susah. Hal yang kita perlu lakukan yang sebagai dasar, berdoa syafaat. Berdoalah syafaat. Saudara, saya sering mengalami sesuatu hal yang luar biasa ya. Saya kadang hanya mengelilingi lingkungan gereja kami melayani. Hanya berdoa, keliling sambil nyanyi-nyanyi. Sudah hampir setiap minggu kami keliling. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Kami dipertemukan Tuhan. Ada orang yang sedang mengalami kebangkrutan, sudah di blacklist oleh bank, tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal 3 hari mau disita bank. Pas hari Jumat kami ketemu. Hari Sabtu bank tutup, otomatis Senin disita. Dan Jumat itu kami berdoa loh ketemu dengan jiwa itu. Dia masih Buddha waktu itu.
Dan tiba-tiba Tuhan begitu cepat, karena mungkin sudah timingnya, kairosnya bagi Bapak ini. Ketika dia percaya Yesus, mau didoakan, mau berubah, hari Jumat itu juga jam 10, tiba-tiba ada orang datang. Dia rumahnya banyak, saudara. Karena dia memang seorang kontraktor dan banyaklah sebetulnya. Saya nggak bisa cerita banyak karena mungkin panjang. Dan dia disantet banyak orang, hartanya dikuras habis, sehingga dia tinggal harus membayar segala sesuatu. Tapi hari itu, Tuhan izinkan ada orang datang. Dia punya rumah 2 sisi. Satu menghadap belakang, satu menghadap depan. Yang di depan dijual. Dan tiba-tiba Tuhan kirim orang itu tepat waktu. Dan pada waktu dia bilang, Pak, ini kebetulan. Dia bilang, Pak, saya cari rumah yang mau dijual di belakang areal, di areal ini. Oh, ini rumah saya, mau dijual. Tapi dia bilang, hari ini Bapak harus putuskan. Saya beri waktu Bapak tidak sampai jam 12. Bayangkan masih pagi, kurang lebih waktu tinggal 2-3 jam. Si Bapak ini harus memutuskan mau beli mau enggak. Padahal kalau orang mau membeli, maka kalau nilainya itu di atas 2 miliar, maka pasti harus dilihat suratnya jelas, lengkap enggak, apa-apanya. Ini, Bapak ini langsung tiba-tiba seperti dipaksa Tuhan dan percaya saja. Dan tiba-tiba jam sebelum bank itu tutup, dipanggillah Bapak ini ditelepon. Bapak segera ke kota. Karena dari kota kurang lebih jaraknya 10 km. Maka dia dipanggil si Bapak ini. Dan saya menyaksikannya. Tiba-tiba deal, saudaraku, hutangnya Bapak ini kurang lebih 2 miliar. Dia dapat jual rumah harganya 3 miliar. Sehingga dia masih untung dan tidak semua disita. Karena dia masih punya villa, masih punya pabrik, masih punya ruko-ruko yang lain. Kalau seandainya tidak bisa terbayar, maka semua akan disita menurut bank, kan begitu saja bisa mengalkulasi. Tapi hari itu diselamatkan. Saudara, ada banyak cara Tuhan pakai kita untuk menemui jiwa baru. Selanjutnya, saudaraku, kita percaya Tuhan membawa kita masuk dalam rencana. Ada jalan yang baru. Saudara, pernahkah kita merasa kemarin sepertinya jalan kita buntu, masalah kita tidak bisa kita hadapi? Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi dia jalan, dia juga kebenaran. Maka kalau dia jalan, bukan jalan buntu, tapi jalan yang benar. Dia juga kebenaran. Jadi Tuhan nggak akan pernah menyesatkan. Tuhan tidak pernah bohong. Pasti Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Dan dia jalan kebenaran dan kehidupan. Ketika di dalam dia tidak ada kematian, tidak ada sesuatu yang gelap, tetapi kehidupan. Dia juga terang bagi kita. Dikatakan, jadi saudara-saudara, Ibrani 10 ayat 19, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Jadi jalannya baru dan hidup, saudaraku. Maka luar biasa. Jadi segala sesuatu Tuhan bisa kerjakan dalam sekejap, dalam kekuatan kuasanya. Percayalah, kalau kemarin kita belum menyelesaikan masalah, kita belum selesai, mari minta jalan yang baru dari Tuhan. Perlengkapan kita dari Tuhan memberi jalan yang baru. Kita percaya masalah kita dapat teratasi dengan selesai, sehingga restorasi terjadi, pembalikan keadaan terjadi. Selanjutnya, new, sesuatu yang baru. Ya, apa yang sesuatu yang baru? Aku tidak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Ya, aku tidak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami seperti berjalan di taman, di tempat yang tandus, di padang gurun, Tuhan bisa mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, kata firman Allah. Padang gurun bisa berubah menjadi seperti tamannya Tuhan, kata firman Allah. Dan di tanah yang kering,
atau kita melewati lembah baka sekalipun, maka Tuhan bisa mengubah menjadi lembah yang bermata air. Maka percayalah, sesuatu yang baru Tuhan sedang berikan kepada kita. Terima dengan iman. Selanjutnya, saudaraku, yang terakhir adalah ini yang tidak kalah penting. Tuhan mau hari ini perbaharui hidup kita. Kalau hati kita dengan cara yang lama, ya hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tercemar, jangan. Tuhan tidak mau hidup kita tercemar oleh segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kemarin kita mungkin merasa tercemar, jangan takut, jangan merasa minder. Waktu Adam merasakan dia telanjang, dia sudah merasa melawan Tuhan, berdosa, salah di hadapan Tuhan, dia sembunyi. Tapi bagi kita sekarang ini, jangan kita sembunyi, tapi berani datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, akui Tuhan, berkatakan kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, sehingga Tuhan mampu menjauhkan kita dari hati kita yang keras, supaya kita menjadi hati yang taat kepada Tuhan. Ada pujian yang menyatakan, beriku hati penuh ketaatan, penuh gelora, cinta dan pujian. Berikanku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Saya percaya saudaraku semua dikasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, pesan hati Tuhan yang saya boleh berikan kepada saudara-saudaraku semuanya tentang perlengkapan untuk kita memasuki di tahun yang baru, di tahun 2024 ini. Kurang lebih ada 13 hal, sesuatu yang baru. Saudara nanti bisa pelajari lagi, renungkan kembali, supaya apa yang Tuhan janjikan digenapi. Sehingga di tahun ini tidak ada yang batal, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tertunda, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terhilang. Tapi kita berjalan seirama dengan Tuhan sampai di puncak destiny yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan bagi kita di tahun baru, tahun 2024. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami berikan kebesaran hamba-Nya. Iya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dhani Rukisno untuk kebenaran firman yang sudah Bapak berikan kepada kami. Benar ya Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang terjadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan kita juga bisa lebih mengerti maksud dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Dhani sekali lagi. Semoga apa yang Bapak firmankan pada hari ini dan minggu ini bisa menjadi remah di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Pak sekali lagi. Baik, sekarang kita mau masuk ke info persembahan dan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Iya, baik, terima kasih Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXX XXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh
20.000 menjadi 2007. Selanjutnya, untuk renungan pagi Sema Adonai, itu dilakukan setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi kami ini hanya diadakan di channel Sema Adonai kami ya Bapak Ibu, yaitu channel Sema Adonai kami yang baru, yaitu channel Sema Adonai 2024. Jadi Bapak Ibu untuk mengikuti renungan pagi kami harap mensubscribe channel Sema Adonai kami yang baru, yaitu channel Sema Adonai 2024. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Aling untuk informasinya dan informasi persembahannya. Dan saat ini kita masuk ke dalam doa syafaat, yaitu doa untuk ucapan terima kasih dengan firman Tuhan, doa Sema Adonai, doa pemerintah, dan juga doa gereja yang akan dipimpin oleh Kak Kuane dari Jerman. Kami persilahkan Kak Kuane. Baik, salam saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah sumber keselamatan, baik jasmani maupun rohani kami. Terima kasih kami mengucap syukur Bapa untuk keselamatan yang Tuhan anugerahi dan untuk karunia keselamatan yang juga Tuhan telah persiapkan sejak dahulu kala sampai saat ini. Bapa yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih juga terutama untuk firman Tuhan yang kami dapatkan dari Bapak Daniel Rukrisno. Biarlah kiranya ke-13 nilai-nilai untuk memperlengkapi kami di dalam tahun 2024 ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati kami untuk kami tumbuhkan di dalam kehidupan hari lepas hari kami. Biarlah ini memberikan kepada kami rema Tuhan untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu saja yang telah Engkau tentukan bagi kami pribadi demi pribadi. Bapa yang di surga, biarlah kiranya Engkau juga yang mengaruniai kepada kami hati yang baru Bapa, hati yang lembut Bapa, hati yang menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kami masing-masing pribadi demi pribadi. Bapa yang di surga, dari kiranya Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang mengaruniakan selanjutnya kekuatan-kekuatan baru juga Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berkati Bapak Daniel Rukrisno dalam semua pelayanannya juga Tuhan, dan berkati juga kesehatan, kekuatan, hikmat juga untuk semua keluarganya. Bapak yang ada di surga, terima kasih Bapak, juga kami mengucap syukur untuk Sema Adonai ini Bapak, di mana Engkau memberikan tugas-tugas pelayanan yang diperluas juga Tuhan oleh anugerah dan kasih-Mu. Mengucap syukur Bapa, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap firman-Mu, baik itu yang disebarkan lewat ibadah Tuhan, maupun melalui pengajaran-pengajaran online dan juga live stream juga Tuhan. Berkati semua acara-acara Bapa yang telah seluruh dari tim pengurus juga Tuhan yang telah dirancangkan untuk tahun ini juga Tuhan. Berkati dalam setiap penyelenggaraannya, dan juga Engkau berkati, cukupkan orang-orang juga anak-anak-Mu Tuhan yang mau juga dengan sukacita untuk turut serta mengambil bagian dalam setiap acara seturut dengan karunia-karunia
yang juga telah Tuhan anugerahi. Berikan ketuk hati mereka masing-masing anak-anak-Mu Tuhan untuk turut serta mengambil bagian memperluas di kerajaan-Mu ini. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan juga yang melayani di Sema Adonai ini, agar juga Tuhan saja yang memberikan kepada mereka segala apa yang dibutuhkan, dan juga kecakapan Tuhan, hikmat Tuhan di dalam menyampaikan seluruh tema-tema yang juga telah ditentukan. Berkati untuk pimpinan Sema Adonai, Ibu Heni Tuhan, dan juga seluruh timnya yang ada Bapak. Biarlah kiranya Tuhan terus berkarya juga melalui mereka semuanya untuk kemuliaan dan juga kebesaran nama-Mu saja. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap para pendengar daripada firman-Mu Tuhan dan pengajaran-Mu juga, agar Tuhan menguatkan, memberikan Roh Kudus-Mu untuk juga bisa melakukan dan menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, berkati Sema Adonai untuk kedepannya nanti. Juga kami mau berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa kami, pemerintah Indonesia pada khususnya, agar juga Tuhan memberkati bangsa kami, juga untuk pemerintahan periode untuk terakhir ini juga Tuhan dan seluruh jajarannya, agar juga Tuhan memberkati mereka sekaliannya. Dan kami juga memohon di mana pada kesempatan Februari nanti Tuhan akan diadakan pemilihan, juga Tuhan berkati segala persiapan-persiapan yang ada. Tuhan memberkati juga kandidat-kandidat Tuhan yang telah dicalonkan juga Tuhan untuk menjadi pimpinan dan juga wakilnya, agar juga kuasa-Mu Tuhan memberkati masing-masing para kandidat ini juga Tuhan, dan terutama Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu para pemimpin dan wakilnya yang telah Tuhan tetapkan. Biarlah kiranya kuasa Tuhan memberkati hati nurani mereka, agar kiranya juga bangsa kami juga mempunyai pemimpin yang cakap, yang adil Tuhan, dan juga terutama yang melakukan kebenaran-kebenaran-Mu yang Kau patrikan di dalam hati setiap manusia sejak mereka Engkau lahirkan ke dunia ini. Bapa yang di surga, berkati Tuhan bangsa dan negara kami untuk pemimpin yang baru, dan juga kami mau berdoa untuk seluruh warganya dan terutama juga anak-anak Tuhan dimanapun berada yang serta dalam pemilihan ini Bapa, agar kiranya juga Tuhan berbicara kepada hati nurani kami masing-masing, untuk kami juga dapat memilih seorang pemimpin dan juga wakilnya yang sesuai dengan apa yang telah Engkau tetapkan. Kami mau serahkan Tuhan untuk rencana ini, dan berkati juga penyebaran Injil di pemerintahan bangsa Indonesia juga Tuhan, agar juga Tuhan membuka dobrakan-dobrakan yang baru, dan Tuhan juga yang memelihara iman setiap jiwa-jiwa dari warga bangsa Indonesia Tuhan, untuk setia juga di dalam tahun yang baru ini menyebarkan kebenaran-Mu Tuhan dimanapun Tuhan tetapkan. Kami mohon hanya pimpinan dan campur tangan Roh Kudus-Mu saja yang menyertai setiap anak-anak-Mu di pemerintahan Indonesia. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Bapak, baik di Indonesia maupun seluruh jagat raya, juga gereja-gereja online juga Tuhan yang juga semakin banyak ada juga Tuhan, agar juga Tuhan memberkati semuanya itu, dan terutama Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala Tuhan juga yang menyebarkan kebenaran-Mu melalui gereja-gereja Tuhan, agar juga mereka Tuhan penuhi rasa takut akan Engkau, rasa yang penuh kasih Tuhan, melakukan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami memohon Tuhan agar kiranya juga Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan Bapa yang di surga, biarlah kiranya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa
yang juga Tuhan persiapkan. Bapa yang di surga, biarlah waktu yang masih ada Tuhan, sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya, Tuhan memberkati kuasa-Mu seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan anak-anak Tuhan yang setia, yang takut, yang taat menjalani kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkatinya dengan kesehatan jasmani, dengan kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan untuk melayani, baik itu di kota-kota maupun di seluruh pedesaan. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan bahwa di tahun 2024 ini, seperti juga apa firman-Mu yang tadi Engkau sampaikan melalui hamba-Mu juga Tuhan, agar itu juga dapat terlaksana Bapa, dan semakin banyak juga Tuhan gereja-gereja-Mu setia dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang juga Engkau telah sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh menyampaikannya ini Tuhan, boleh menyerukannya ini kepadamu saja. Dan jadilah Bapa, apa yang bukan menjadi kehendak kami, namun jadilah Bapa apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini, doa saya Tuhan yang tidak sempurna ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau saja yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Kak Kuana yang sudah memimpin doa syafaat. Baiklah, saat ini kita mau masuk ke dalam pujian penutup yang akan dibawakan oleh Kak Murni dengan judul Tuhan Ini Aku. Silakan Kak Murni. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati yang baru, hati yang menjadi hamba-Mu, yang setia. Tuhan, ini aku, jadikan ku alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikan ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikan ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi
hidupku dengan roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Murni untuk pujian penutup yang sudah dibawakan. Baiklah, kita sekarang mau masuk ke dalam doa berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan Dokter Ministry. Kami persilahkan Bapak Daniel Palungan untuk memberikan doa berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami alami, nikmati, dan rasakan di dalam ibadah kami pada malam ini. Kami sungguh berterima kasih bahwa di tahun 2024 ini ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah yang Tuhan sudah sediakan, dan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Dengan demikian kami menjalani tahun 2024 ini dengan penuh kepercayaan dan penuh sukacita karena kami tahu semua yang kami butuhkan disediakan oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, dan Tuhan pakai senantiasa untuk melayani baik di gereja lokalnya maupun juga di pelayanan-pelayanan misi, pengajaran-pengajaran. Kiranya Tuhan juga akan terus memberkati sehingga melalui hamba-Mu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam ini ya Bapa. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, dan menuntun kami supaya kami dihindarkan dari segala mara bahaya, dan kami juga akan selalu hidup melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk akhir dari ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Raja kami yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Daniel yang sudah memberikan doa berkatnya. Baik, sekarang ibadah telah selesai. Kami semua mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Ruh Krisno.
Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua tim Sema Adonai yang sudah melayani pada hari ini. Terima kasih juga untuk para jemaat yang sudah mengikuti ibadah Sema Adonai, baik secara live streaming, Zoom maupun YouTube. Saya Dewi, saya undur diri. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.